Satu, jebakan PDKT yang paling bahaya. PDKT itu bukan cuma soal dating atau tentang pacaran ya. Jadi pendekatan untuk bisa pacaran. Tapi nggak, PDKT itu udah banyak banget. Itu kamu mau ada pendekatan dengan klien kamu atau dengan teman sekampus, teman sekerja, atau atasan, manajer, siapapun itu ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas tentang PDKT yang menuju kepada dating, pacaran, atau pernikahan ya. Apapun itu. Sebelum kita masuk kepada apa itu jebakannya, kita akan bahas dulu PDKT ini bahayanya di mana. Mungkin saat kita sedang PDKT, kita tuh sebenarnya tidak mau buru-buru dalam hubungan. Ya, kita mau kenal calon pasangan kita sebagai teman dulu mungkin, atau sebagai sahabat dulu. Kita mau tahu kelemahan mereka apa, kekuatan mereka di mana. Kita mau kenal mereka lebih jauh lagi gitu kan. Jadi nggak cepet-cepet, nggak baru kenal hari ini, besok langsung jadian. Seharusnya semua orang yang bijak dan pintar dan dewasa pasti harus ada langkah ya, ada waktu dalam PDKT. Jadi yang langsung dari kenal langsung jadian itu not a wise move. Oke, jadi satu jebakan PDKT yang paling bahaya adalah segala bentuk komunikasi di atas jam 10 malam. Atau yang saya suka sebut dengan panggilan saya sendiri adalah the AM conversations. Sebenarnya yang maksud saya dengan AM conversations ini adalah pembicaraan, komunikasi di atas jam 12 malam. Jadi sudah masuk AM. Segala bentuk komunikasi, dari teleponan, chatting, video call, mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama dari kuliah, atau ada tugas dari tempat bekerja, atau main bareng bersama-sama, yaitu main video game bersama-sama, atau ketemu langsung di atas jam 10 malam. Saya akan jelaskan kenapa ini bahaya sekali. Alasan-alasan ini pada umumnya kita tidak sadar secara langsung. Alasan nomor satu adalah hari semakin malam, sudah semakin gelap, semakin sunyi, situasi lingkungan sudah pada sunyi, udah pada tidur, udah pada istirahat, nggak ada yang rame-rame lagi. Kamu jadi terasa sendirian ya, jadi merasa nyaman gitu sendirian, kayaknya nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngintai. Tapi mungkin kamu belum siap untuk tidur saat itu. Jadi kamu senang banget nih kalau ada teman, ada partner yang bisa diajak untuk temenin kamu. Dan itu akhirnya membuat kita secara tidak sadar menjadi lebih nyaman dan lebih terbuka kepada orang tersebut. Alasan nomor 2 adalah tubuh kita sudah semakin lelah. Jadi yang mulai berbicara adalah emosi. Dan bukan pikiran kita lagi yang berbicara, tapi semuanya dari hati. Emosi hati kita jadi take over seluruhnya ya. Ya dari gerak-gerik kita, segala pikiran kita, segala hal yang kita ucapkan. Dan rasanya pasti enak dan baik untuk kita. Ya, pasti rasanya enak banget. Oh, bisa ungkapin segala perasaan dan sebagainya. Dari enak untuk hati, lama-lama jadi enak untuk pikiran juga. Dan akhirnya bisa membawa kita untuk kita bisa tanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saatnya kita tanya kepada calon partner kita. Atau ada ungkapan, ada janji yang seharusnya belum diungkapkan, belum dijanjikan, belum dikatakan kepada calon partner kita. Tapi karena hari sudah malam, sudah lelah, jadi semua akan keluar seperti itu aja. Yeah, just like that. Nah, hal ini bahaya sekali, brothers and sisters. Bahaya banget. Bahaya untuk kamu dan calon partner kamu. Siapa tahu calon partner kamu yang sebenarnya belum mau buru-buru, tapi karena ya mau temenin kamu berbicara dan sebagainya, akhirnya dia juga ikut jadi korban. Sekarang kita akan masuk kepada 4 solusi yang sudah saya siapkan supaya banyak hal tadi yang sudah kita bahas, sudah kita bicarakan tidak bisa terjadi dalam proses PDKT kamu. Kasih batas waktu, misalnya jam 9 malam, jam 10 malam sudah off chat. Semua komunikasi sudah selesai, handphone sudah dimatikan, pokoknya nggak ada interaksi bolak-balik lagi ya, nggak ada balas-membalas. Kalau bisa lebih awal lebih baik, misalnya jam 7 malam sudah nggak chatting, jam 8 juga sudah chatting, udah nggak lagi, udah say goodbye. Dan dalam hal chatting, mungkin itu adalah hal yang paling gampang, karena kamu tinggal tidak harus balas aja, selesai. Dan balasnya bisa di pagi hari setelah kamu selesai siap-siap pagi ya, dari makan, mandi, atau kamu pergi kerja, pergi kuliah, baru kamu bisa membalas calon pasangan kamu. Solusi nomor 2, jangan chatting terus-menerus, 24/7, 24 jam, pokoknya terus-terusan, non-stop, handphone selalu dipegang di tangan, terus kamu juga selalu dilihat orang sepertinya ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, setiap saat. Chatting boleh, tapi mungkin di sela-sela pekerjaan, saat kamu sudah selesai mengerjakan tugas, atau saat jam istirahat. Karena chatting adalah salah satu hal yang gampang kita lakukan, tapi sangat-sangat mengganggu konsentrasi kita dalam bekerja, dan hal ini bisa merusak produktivitas kita.
which is yang sangat penting, terpenting untuk kehidupan kita. Solusi nomor 3 adalah isi waktu kita dengan hal-hal yang penting. Tidak ada waktu untuk bucin. Dan solusi terakhir yang nomor 4 adalah lebih baik kamu ketemu langsung dengan seseorang itu. Mungkin pada siang hari kalian bisa janjian untuk lunch bareng, untuk makan siang bareng kalau memang tidak jauh-jauhan. Atau mungkin sore setelah kerja juga kalian bisa atur waktu untuk go on a date, jajan, or do something. Atau boleh juga makan malam ya, makan malam bersama-sama di tempat yang terbuka dan umum. Intinya, ketemu atau chatting di jam-jam saat kamu masih bisa fokus dengan pikiran dan bukan dengan hati. Karena brothers and sisters, dalam hubungan, saat kita sedang membangun hubungan, kita harus punya yang namanya kecerdasan emosional. Ya, bukan cuma pikiran aja, tapi hati juga harus pintar. Kita semua harus mengutamakan kehidupan kita masing-masing terlebih dahulu sebelum kita mau memimpin atau melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai PDKT merusak kehidupan kita sendiri. Jadi, ya, itu adalah satu jebakan PDKT yang mungkin seringkali kita tidak sadar. Jadi semoga video ini bermanfaat dan semoga solusi yang sudah saya sampaikan juga bisa bermanfaat dan supaya kita semua bisa punya proses PDKT yang lebih baik lagi. Dan selalu ingat, selalu libatkan kecerdasan emosional kalian. Jadi, sekian dulu dari saya. Jika video ini bermanfaat, boleh juga di-share kepada teman-teman, di-share kepada brothers and sisters kamu. Dan jangan lupa untuk knock on that like button. Boleh mempertimbangkan juga untuk subscribe karena itu sangat membantu dan mendukung kemajuan dari channel ini. Sampai ketemu di comment section below dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. Saya Brandon Lim, signing off. Peace out.